Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di kanal ini. Hari ini kita akan melakukan perjalanan melalui halaman-halaman Al-Quran. Kalian mungkin berpikir, Hasan, kenapa kamu membahas Al-Quran? Kamu kan bukan Muslim. Betul, saya bukan seorang ulama. Tapi saya suka cerita bagus dan Al-Quran penuh dengan cerita-cerita bagus. Kita akan menyelami keajaiban Al-Quran. Baik yang sudah familiar dengan Al-Quran atau hanya penasaran, wawasan ini pasti akan membuat kalian takjub. Kita akan membahas keajaiban bahasa, ilmiah, kokas from securities bercicak. Tongkan suruh. Jadi, siapkan yang pikiran kalian dan muipi. Pertama, mari kita bahas bahasa Al-Quran. Saya ini penulis komedi dan mencari cara baru untuk mengatakan sesuatu membuatnya tetap segar. Itu sulit. Tapi Al-Quran sudah ada selama lebih dari 1400 tahun dan cara penulisannya masih sangat menakjubkan. Bahasa Arab memiliki ritme unsur puitis dan Al-Quran membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Seperti Shakespeare yang luar biasa. Tetapi alih-alih pentameter iambik, Al-Quran memiliki aliran ilahi yang menarik kita. Dan yang gila adalah tidak ada yang bisa menirunya. Cendekiawan, penyair, bahkan AI semuanya sudah mencoba, tetapi tidak ada yang mendekati. Seolah-olah Al-Quran berkata, saya sudah melihat sajak kalian dan saya berikan wahyu ilahi. Dan strukturnya, jangan mulai deh. Terbagi menjadi bab, ayat, masing-masing ditempatkan dengan sempurna. Seperti simfoni yang dibuat dengan sempurna, di mana setiap nada, setiap instrumen memiliki tujuannya. Kalian bisa membukanya di halaman manapun dan menemukan sesuatu yang mendalam, sesuatu yang beresonansi dengan kalian. Seperti Al-Quran adalah sumur hikmah dan keindahan yang tak terbatas, dan kita hanya mencoba untuk menyerap semuanya. Jadi, ya, bahasa dan struktur Al-Quran pasti sebuah keajaiban. Oke, mari kita bicara sains. Saya bukan ilmuwan, tetapi saya dapat menghargai ketika sesuatu sangat akurat. Dan Al-Quran memiliki fakta ilmiah yang jauh melampaui zamannya. Kita berbicara tentang berabad-abad lebih maju. Misalnya, Al-Quran berbicara tentang tahap-tahap perkembangan embrio. Dijelaskan bagaimana janin terbentuk di dalam rahim ibu, dari segumpal darah yang menempel hingga menjadi sepotong daging, dan kemudian akhirnya berkembang menjadi manusia seutuhnya. Maksud saya, ini adalah masa ketika orang mengira bayi muncul begitu saja. Tapi Al-Quran semuanya dijelaskan berabad-abad sebelum mikroskop ada. Dan kemudian ada hal tentang alam semesta yang mengembang. Ilmuwan baru mengetahuinya di abad ke-20, tetapi Al-Quran sudah membicarakannya selama lebih dari 1400 tahun. Seolah-olah Al-Quran berkata, "Hei, saya sudah memberitahu kalian selama ini. Apa kalian tidak mengerti? Dengar, saya tidak mengatakan Al-Quran adalah buku teks sains. Tetapi sungguh luar biasa bagaimana Al-Quran berisi potongan-potongan ilmiah yang baru dikonfirmasi oleh sains berabad-abad kemudian. Membuat kita berpikirkan, seperti dari mana datangnya pengetahuan ini? Pasti sesuatu untuk direnungkan." Oke, penggemar sejarah ini dia. Salah satu hal yang selalu membuat saya terkesan dengan Al-Quran adalah keakuratan sejarahnya. Kita berbicara tentang peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu dan Al-Quran menjelaskannya dengan tepat. Pakar konteks sejarah, misalnya Al-Quran berbicara tentang Firaun di zaman Musa. Dijelaskan bagaimana dia adalah seorang tiran, bagaimana dia menindas Bani Israel, dan bagaimana dia akhirnya menemui ajalnya di Laut Merah. Dan tahukah kalian, para arkeolog telah menemukan bukti Firaun ini. Mereka bahkan menemukan roda keretanya di dasar Laut Merah. Seolah-olah Al-Quran berkata, "Lihat, sudah kubilang." Dan bukan hanya cerita Firaun. Al-Quran menyebutkan tokoh dan peristiwa sejarah lainnya, dan semuanya sesuai dengan apa yang kita ketahui dari sejarah. Seolah-olah Al-Quran adalah dokumen sejarah kuno yang telah dilestarikan dengan sempurna dari masa ke masa. Seperti memiliki mesin waktu, memberi kita gambaran sekilas tentang masa lalu. Dan fakta bahwa semuanya begitu akurat, itu menambah lapisan kredibilitas pada pesan Al-Quran. Pernahkah kalian membaca seri buku di mana setiap buku terasa terputus-putus seperti ditulis oleh orang yang berbeda? Ya, itu bukan Al-Quran. Al-Quran adalah kebalikannya. Seperti permadani yang dijalin dengan sempurna, di mana setiap benang, setiap warna memiliki tempatnya. Al-Quran berbicara tentang banyak hal, Tuhan, Nabi, moralitas, sejarah, akhirat. Tapi ini bukan hanya kumpulan cerita dan ajaran acak. Ada tema sentral yang mengalir di semuanya,
keesaan Tuhan dan pentingnya berserah diri kepada kehendak-Nya. Dan cara Al-Quran menghubungkan semuanya sangat brilian. Akan dibicarakan tentang peristiwa sejarah dan kemudian tiba-tiba akan muncul hikmah yang sangat dalam tentang kehidupan. Atau akan dibicarakan tentang konsep ilmiah dan kemudian akan dihubungkan kembali dengan kekuasaan Tuhan. Seolah-olah Al-Quran terus-menerus menantang kita untuk berpikir kritis, untuk menghubungkan titik-titik, dan untuk melihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan buku yang sedang pasif. Ini adalah buku yang membuat kita terlibat, bergulat dengannya, dan pada akhirnya belajar darinya. Jujur saja, dunia ini bisa menjadi tempat yang kacau. Kita terus-menerus dibombardir dengan pesan-pesan yang memberitahu kita untuk menjadi egois, untuk memprioritaskan diri kita sendiri di atas orang lain. Tapi Al-Quran, seperti menghirup udara segar, mengingatkan kita pada apa yang benar-benar penting. Al-Quran menekankan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan kebaikan. Al-Quran mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan hormat, terlepas dari latar belakang atau kepercayaan mereka. Seperti kode etik universal yang melampaui waktu dan budaya. Dan masalahnya, ajaran moral ini bukanlah ide-ide abstrak. Al-Quran memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalani kehidupan yang berbudi luhur. Al-Quran berbicara tentang pentingnya sholat, puasa, sedekah, dan memperhatikan tindakan kita. Seolah-olah Al-Quran berkata, lihat saya tahu dunia ini keras, tetapi tidak harus seperti ini. Kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dengan mewujudkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jujur, siapa yang tidak ingin hidup di dunia di mana kasih sayang dan keadilan menang? Jadi, begitulah teman-teman. Sekilas tentang keajaiban Al-Quran. Seperti yang saya katakan, saya bukan seorang ulama, tetapi bahkan saya dapat melihat bahwa buku ini adalah sesuatu yang istimewa. Keajaiban-keajaiban ini menyoroti kedalaman dan keunikan Al-Quran sebagai kitab suci dalam Islam, mengilhami para cendekiawan dan orang beriman untuk menggali lebih dalam pesan-pesannya. Keindahan bahasa Al-Quran, wawasan ilmiah, keakuratan sejarah, kesatuan tema, dan ajaran moral terus memikat dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten yang lebih mencerahkan. Assalamualaikum. Sampai jumpa.